Pertumbuhan dan perkembangan zigot diawali dari adanya proses fertilisasi. Kemudian terbentuklah zigot. Zigot akan membelah sehingga menghasilkan 2 sel. Lalu 2 sel akan membelah lagi sehingga terbentuk 4 sel. 4 sel ini tidak berhenti di situ aja, namun dia akan membelah kembali sehingga dia akan menghasilkan 8 sel. Lalu 8 sel itu juga akan mengalami pembelahan yang terus-menerus sehingga menghasilkan 32 sel yang dinamakan dengan morula. Lalu morula akan membelah kembali sehingga terbentuk namanya blastula. Dan blastula ini berkembang lagi sehingga terbentuklah yang namanya gastrula, dan di sini terdapat 3 lapisan. Di video sebelumnya kita udah ngebahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan ngebahas pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Nah, ini kita bisa bayangin pada diri kita sendiri sebagai manusia. Dulunya tuh kita ada di rahim ibu kita yang diawali dari proses fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Yaitu peleburan 2 gamet, yaitu sel kelamin jantan dan betina, sehingga terbentuklah zigot. Nah, zigot ini nanti akan tumbuh dan berkembang sehingga terbentuklah kita seperti sekarang ini. Dan proses fertilisasi sampai gastrula itu udah kamu lihat di opening video ini. Baik, kita awali dari pertumbuhan fase embrionik. Nah, pertumbuhan selama dalam kandungan atau telur itu diawali dari fertilisasi. Fertilisasi itu yaitu peleburan 2 gamet, yaitu sel kelamin jantan dan betina, sehingga terbentuklah zigot. Nah, zigot ini nanti akan berkembang sehingga dia menghasilkan 2 sel. Lalu, ternyata 2 sel ini juga masih membelah, sehingga terbentuklah 4 sel. Dan yang 4 sel ini ternyata dia tidak berhenti di situ aja membelah, namun dia melakukan pembelahan lagi sehingga terbentuk 8 sel. Dan yang 8 sel juga dia terus membelah sehingga terbentuk 32 sel. Nah, ini terbentuk seperti buah anggur sehingga dia dinamai dengan morula. Lalu morula itu berkembang lagi sehingga terbentuk blastula. Blastula ini mirip seperti bola berongga. Lalu terbentuk lagi gastrula. Nah, di gastrula itu sudah terbentuk 3 lapisan, sehingga terjadilah diferensiasi atau spesialisasi dari organogenesis. Nah, di sini nanti ada 3 lapisan yang terdiri dari ektodem. Ekto itu artinya luar, maka ini adalah lapisan luar yang terdiri dari kulit, indera, dan syaraf. Kemudian yang kedua, lapisan mesodem. Nah, ini lapisan tengah yang terdiri dari ginjal, jantung, otot, dan juga jaringan ikat. Dan yang ketiga, lapisan dalam yang dinamakan dengan endodem. Ini terdiri dari hati, lambung, usus, dan paru-paru. Nah, ketiga lapisan tersebut bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, dimulai dari ektodem, yaitu lapisan paling luar pada warna kuning. Kemudian lapisan tengah warna ungu yang dinamakan dengan mesodem. Kemudian lapisan paling dalam namanya endodem. Nah, ini ada pada warna peach atau warna pink muda. Selanjutnya pada hewan amniota. Amniota itu tergolong vertebrata ya, dan juga manusia. Gastrula itu menghasilkan 4 membran ekstraembrionik yang terdiri dari pertama, amnion. Nah, amnion itu adalah kantong berisi cairan untuk mencegah dehidrasi dan goncangan mekanis. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil tuh naik motor atau naik busway, naik mobil, kalau ada guncangan, maka yang melindungi embrio dari guncangan tersebut namanya amnion. Yang kedua ada namanya allantois. Nah, ini semacam kantong pembuangan untuk sampah metabolik yang dihasilkan oleh embrio. Jadi kalau ada sampah yang dihasilkan embrio, maka dibuangnya tuh ke allantois. Lalu yang ketiga ada namanya karyon. Nah, karyon itu digunakan untuk pertukaran gas antara embrio dan udara. Sekaligus juga dia nanti sebagai
transfer nutrisi antara ibu dengan embrio melalui sistem peredaran darah. Lalu yang keempat, kantong kuning telur. Nah, ini tempat pembentukan awal sel darah yang kemudian bermigrasi ke embrio. Nah, kantong kuning telur pada manusia dan mamalia tidak mengandung kuning telur ya. Oke. Pertumbuhan pasca embrio. Nah, pasca embrio itu artinya fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup setelah masa embrio. Nah, ternyata pasca embrionik itu tuh ada dua. Yang pertama, ada namanya metamorfosis. Nah, metamorfosis artinya adanya peralihan bentuk atau morfologi. Morfologi kita tahu struktur luar tubuh. Nah, maksudnya itu adanya proses perubahan bentuk, ukuran, dan bagian tubuh hewan secara bertahap ya, dari larva hingga dewasa. Kemudian metamorfosis itu ternyata ada dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Nah, yang dinamakan dengan metamorfosis sempurna yaitu perubahan hewan yang melalui 4 tahapan, dimulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Contoh metamorfosis sempurna bisa kita jumpain pada kupu-kupu, nyamuk, semut, lebah, dan juga termasuk amfibia atau katak. Lalu yang kedua, ada namanya metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau yang tidak sempurna itu metamorfosisnya hanya melalui tahapan telur, lalu berubah jadi nimfa, kemudian langsung dewasa. Nah, ini contohnya ada pada belalang dan juga kecoa. Nah, di sini kita bisa melihat gambar metamorfosis sempurna. Ada kupu-kupu. Di sini kita bisa melihat siklus hidup kupu-kupu yang diawali dari telur, itu yang ada di daun paling bawah. Kemudian dia berkembang menjadi larva yang ada ulatnya, jadi pupa, kemudian terbentuklah kupu-kupu. Kemudian pada amfibia juga seperti katak, bisa kita lihat gambar di sampingnya, dimulai dari telur, kemudian kecebong, biasanya itu hidupnya di air dan bernapas dengan menggunakan insang kayak ikan gitu ya. Kemudian dia akan tumbuh menjadi katak muda, lalu berkembang lagi menjadi katak dewasa. Nah, selanjutnya gambar metamorfosis tidak sempurna ini bisa kita lihat pada gambar belalang dan juga kecoa. Nah, di sini kita bisa melihat dari telur dulu, kemudian dia langsung masuk ke fase nimfa. Artinya sudah terbentuk langsung belalangnya yang masih muda, lalu berkembang menjadi belalang dewasa. Sama halnya dengan kecoa. Setelah telur langsung nimfa, kemudian terbentuk imago atau kecoa dewasa. Nah, itulah contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Bagian yang kedua dari pasca embrionik yaitu regenerasi. Regenerasi itu artinya proses pergantian sel yang rusak atau perlindungan diri yang dinamakan dengan autotomi. Ini bisa kita jumpai pada salah satu hewan seperti cicak. Nah, dia memiliki kemampuan untuk memisahkan bagian tubuhnya, kemudian mampu mengembalikan atau menyembuhkan kembali. Dan ada juga reproduksi vegetatif yang dinamakan dengan fragmentasi. Nah, itulah namanya regenerasi. Nah, regenerasi itu berlangsung dengan dua cara. Yang pertama, epimorfosis, yang artinya perbanyakan berupa rekonstruksi bagian yang hilang melalui proliferasi dan diferensiasi jaringan baru dari permukaan luka. Nah, apa artinya proliferasi? Proliferasi itu artinya pertumbuhan yang disebabkan oleh pembelahan sel aktif, bukan disebabkan karena pertambahan ukuran sel. Bedakan ya, ini karena pembelahan sel aktif, bukan pertambahan ukuran sel. Contohnya bisa dijumpai pada ekor kadal, kaki salamander, dan juga sirip ikan. Cara yang kedua namanya morfalaksis. Artinya, perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa atau jaringan lama masih ada. Contohnya ya, ada planaria, hidra, dan juga bintang laut. Contoh yang paling terkenal dan yang sering dibahas yaitu planaria. Nah, planaria ini ternyata jika bagian tubuhnya dipotong, misalnya ekornya yang kita potong, maka nanti dia akan membentuk ekor baru. Gitu.
Selanjutnya di sini kita bisa melihat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan juga manusia. Seperti halnya tumbuhan juga memiliki faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Ada internal dan juga eksternal. Pada hewan dan manusia juga sama. Ada faktor eksternalnya yaitu berupa nutrisi. Nutrisi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan ataupun manusia. Semakin baik gizinya, semakin baik nutrisi yang diberikan, maka pertumbuhannya otomatis semakin baik juga. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Nah, lingkungan juga dengan suhu, kelembapan udara, dan lain-lainnya itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan juga manusia. Faktor yang kedua dinamakan dengan faktor internal. Ini dari dalam ya. Yang pertama ada faktor genetik atau gen. Itu diwariskan dari induknya ke keturunannya. Misalnya ya pada manusia, jika induknya itu berambut keriting, kemudian kulitnya hitam, maka kemungkinan keturunannya juga bakal rambut keriting dan juga kulit hitam. Kecuali dia ada perkawinan campuran ya, maka hasilnya nanti juga akan campuran. Kemudian yang kedua, hormon. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama, hormon egdisteron. Itu gunanya untuk mengontrol proses pergantian kulit atau molting seperti pada ular, dan mengontrol proses metamorfosis seperti pada kupu-kupu dan juga katak. Hormon yang kedua namanya somatomedin. Ini gunanya untuk mengendalikan dan merangsang pertumbuhan tulang dan tubuh, khususnya pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang ketiga, hormon tiroksin. Ini gunanya untuk mengendalikan pertumbuhan hewan. Selanjutnya, hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, hormon tiroksin. Tadi ada pada hewan, sekarang juga pada manusia ada. Nah, di sini fungsi hormon tiroksin itu untuk mengatur proses metabolisme, baik itu pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan juga kematangan seks. Yang kedua, somatotropic hormone atau sering disingkat dengan STH. Ini gunanya untuk merangsang pertumbuhan rangka dan tubuh secara keseluruhan. Yang ketiga, follicle stimulating hormone atau disingkat dengan FSH. Gunanya itu untuk merangsang perkembangan folikel dalam ovarium, kemudian merangsang sekresi atau pengeluaran estrogen oleh folikel, kemudian mempengaruhi pematangan sel telur pada perempuan. Pada laki-laki, dia mampu merangsang perkembangan seminiferus dan produksi sperma. Yang keempat, luteinizing hormone atau sering disingkat dengan LH. Gunanya untuk merangsang ovulasi dan membentuk korpus luteum. Yang kelima, hormon estrogen. Nah, hormon estrogen sering kita dengar ya. Itu gunanya untuk merangsang pertumbuhan tanda-tanda kelamin sekunder pada perempuan pada masa pubertas. Biasanya mulai anak SMP itu udah kelihatan, karena ada hormon estrogen yang bekerja, sehingga muncullah tanda-tanda kelamin sekunder. Contohnya pada wanita, biasanya payudara akan semakin membesar, kemudian pinggulnya semakin lebar, dan suaranya melengking. Sedangkan pada pria, dadanya akan membidang, kemudian suaranya semakin berat. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.